Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngejelasin ke kalian tentang identifikasi gugus fungsi dan identifikasi senyawa sulfonamida. Aku bahas satu persatu dulu. Gugus fungsi. Oke, jadi gugus fungsi ini adalah suatu atom atau sekelompok atom dengan susunan tertentu yang menentukan struktur dan sifat suatu senyawa serta bagian reaktif yang dapat bereaksi dengan zat yang lainnya. Jenis-jenis gugus fungsi ini ada 10 loh. Kemudian apa aja sih penjelasan dan bagaimana reaksi percobaannya. Jadi yang pertama itu ada alkohol, fenol, asam karboksilat, ester, aldehid, keton, eter, amina, amida, dan ada nitro. Yang pertama alkohol itu senyawa yang mengandung gugus hidroksil OH terikat pada karbon. Kemudian fenol itu senyawa aromatik dengan gugus hidroksil terikat pada cincin benzena yang bersifat asam. Asam karboksilat itu mengandung gugus karboksil COH yang bersifat asam. Ester itu dihasilkan dari reaksi alkohol dan asam karboksilat yang memiliki aroma khas. Kemudian itu ada aldehid, itu mengandung gugus karbonil CHO di ujung rantai karbonnya. Keton itu mengandung gugus karbonil di tengah rantai karbonnya. Ada juga eter, itu yang memiliki dua grup alkil atau aril yang terikat pada atom oksigen. Amina mengandung nitrogen dengan satu atau lebih atom hidrogen yang terikat. Kemudian ada amida, itu mengandung gugus CONH2 yang berasal dari asam karboksilat. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 itu ada nitro, yaitu mengandung gugus nitro NO2 yang sering digunakan dalam senyawa eksplosif. Kemudian kita lanjut ke percobaan identifikasi gugus fungsi kemarin yang melakukan 9 percobaan yang menggunakan sampel parastamol pada tiap ujinya. Yang pertama itu ada uji ketidakjenuhan. Parastamol yang ditambah dengan reagen KMNO4 ini menghasilkan hasil yang positif, menandakan hilangnya warna pink dari KMNO4. Hilangnya warna pink tersebut disebabkan karena KMNO4 itu telah mengoksidasi gugus aldehid dari senyawa tersebut, sehingga tidak ada lagi gugus yang dapat bereaksi dengan senyawa itu menghasilkan warna pink. Yang kedua itu ada uji gugus alkohol atau ester. Jadi parastamol yang ditambah dengan reagen CH3COH glasial plus H2SO4 itu menghasilkan hasil yang positif. Tercium bau buah-buahan dan aroma buah ini dihasilkan karena struktur kimia yang spesifik dari senyawa tersebut. Aroma buah-buahan ini tercium pada uji alkohol atau ester karena proses pembentukan ester selama reaksi esterifikasi antara parastamol dan asam asetat CH3COH yang dipercepat oleh asam sulfat atau H2SO4. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini itu ada uji gugus fenol, yang mana uji pertama itu ada uji lakmus. Jadi uji lakmus ini menghasilkan hasil yang negatif karena kertas lakmus tidak berubah warna yang seharusnya berubah dari biru ke merah. Nah, yang kedua ini ada uji besi 3 klorida yang ditambah dengan FOCl3 netral menghasilkan hasil yang positif atau terlihat warna violet. Warna violet ini menunjukkan adanya gugus fenol yang bereaksi dengan ion FO3+ untuk membentuk kompleks berwarna. Kemudian uji ketiga pada uji ini yaitu uji Lieberman yang ditambah dengan reagen NaNO3 dan H2SO4. Itu tidak ada terjadi perubahan warna menjadi biru tua atau hijau atau menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti pH larutan yang tidak sesuai, di mana pH yang lebih basa itu mengganggu reaksi kompleks antara ion FO3+ dan gugus fenol. Selain itu juga keberadaan gugus amina pada parastamol itu juga dapat mempengaruhi hasil reaksinya sehingga warna yang diharapkan itu tidak terbentuk. Kemudian itu ada uji pewarna petalin yang ditambah dengan H2SO4 dan NaOH encer juga tidak terjadi perubahan warna menjadi pink. Hal tersebut membuat sampel pada uji ini tidak berubah. Hasil negatif itu tidak ada perubahan warna menjadi pink yang mengindikasikan bahwa parastamol itu tidak memiliki sifat basa yang cukup untuk bereaksi dengan indikator tersebut. Nah, yang keempat itu ada uji gugus aldehid dan keton. Jadi parastamol yang ditambah dengan N-abisulfit jenuh menghasilkan hasil yang negatif atau tidak terbentuknya endapan kristal putih.
Jika terbentuknya endapan kristal putih pada percobaan tersebut itu disebabkan karena ketika Na bisulfit ini bereaksi dengan aldehid, gugus karbonil aldehid itu akan teroksidasi dan menghasilkan senyawa adisi sulfit yang berbentuk endapan putih. Jadi itulah natrium bisulfit ini berperan sebagai nukleofil yang menyerang gugus tersebut. Yang kelima itu ada uji aldehid. Yang pertama itu ada uji Schiff. Pada uji aldehid ini menghasilkan posisi berwarna pink. Pada uji Schiff ini menunjukkan adanya gugus aldehid yang bereaksi dengan reagen Schiff sehingga akan menghasilkan kompleks yang berwarna merah keunguan. Kemudian yang kedua itu ada uji Tollens yang ditambahkan dengan reagen AgNO3 plus NaOH plus amonia menghasilkan hasil yang negatif, tidak terbentuk cermin perak. Alasan tidak terbentuknya karena parastamol itu tidak memiliki kemampuan untuk mereduksi ion perak sehingga tidak terbentuknya cermin perak. Kemudian itu ada uji reagen KMNO4. Jadi tidak terbentuk warna merah yang memudar pada uji ini. Terus pada uji aldehid itu dengan reagen KMNO4 itu tidak terbentuknya warna merah memudar saat menggunakan sampel parastamol itu karena parastamol itu tidak memiliki suatu gugus aldehid yang mudah teroksidasi. Jadi parastamol itu lebih stabil dan tidak bereaksi dengan KMNO4 dalam kondisi asam sehingga tidak terjadi perubahan warna yang signifikan. Selain itu juga parastamol itu dapat mengalami reaksi oksidasi yang berbeda menghasilkan produk yang tidak menunjukkan warna merah yang khas dari reaksi aldehid dengan KMNO4. Selanjutnya itu ada uji Fehling A dan Fehling B. Jadi Fehling A ini menghasilkan hasil yang negatif dan Fehling B menghasilkan hasil yang positif. Uji Fehling A yang negatif ini dan Fehling B positif itu menunjukkan bahwa parastamol itu tidak memiliki atau tidak dapat dioksidasi oleh Fehling A tetapi dapat dioksidasi oleh Fehling B yang mana Fehling ini mengindikasikan sifat reduksi tertentu. Yang keenam itu ada uji keton. Jadi uji ini menggunakan sodium nitroposida yang mana hasilnya itu menunjukkan tidak terbentuknya warna merah atau negatif. Warna merah ini dihasilkan ketika positif nitroposida. Hal ini disebabkan karena reaksi dengan asam asetoasetat atau aseton. Ketika natrium nitroposida ini bereaksi dengan aseton, maka terbentuklah senyawa yang berwarna merah atau cincin ungu. Warna ini sebagai indikasi positif adanya keton. Yang ketujuh itu ada uji karboksilat. Jadi yang pertama itu ada uji lakmus. Jadi uji lakmus ini menghasilkan hasil yang negatif. Kertas lakmus tidak berubah warna menjadi merah ke biru yang seharusnya. Jadi yang pertama itu ada uji lakmus. Jadi uji lakmus ini menghasilkan hasil yang negatif juga karena kertas lakmus tidak berubah menjadi warna merah. Seharusnya berubah dari biru itu berubah ke merah. Kemudian ada uji sodium hidrogen karbonat dengan NaCO3 yang menghasilkan hasil yang negatif karena uji ini seharusnya menghasilkan buih, namun tidak terbentuk. Alasannya yang pertama, karena parastamol itu tidak memiliki gugus karboksilat yang cukup reaktif untuk bereaksi dengan NaHCO3, sehingga tidak menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang biasanya ditandai dengan pembentukan buih. Selain itu, kondisi pH dan konsentrasi larutan juga dapat mempengaruhi reaksinya. Selanjutnya yang ke-8 itu ada uji gugus amino. Yang pertama uji kelarutan. Uji kelarutan ini digunakan dengan HCl encer sebagai reagennya. Menghasilkan hasil yang negatif tidak berubah warna. Hasil negatif pada uji kelarutan parastamol dengan HCl ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan kelarutan parastamol dalam larutan asam yang lemah. Parastamol memiliki kelarutan yang lebih baik dalam air hangat sehingga tidak larut optimal di HCl encer. Kemudian itu ada uji lakmus yang menghasilkan hasil tidak berubah warna seharusnya dari merah ke biru. Untuk uji lakmus yang perubahan warna dari merah ke biru itu tidak terjadi karena pH HCl encer tetap asam yang tidak cukup untuk mengubah warna kertas lakmusnya. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi atau interaksi yang diharapkan itu tidak terjadi. Kemudian ada uji karbalamin dengan KOH plus etanol dan CHCl3 menghasilkan bau yang menyengat. Bau yang menyengat ini disebabkan karena pembentukan adanya alkil isosianida dan etanol pelarut yang memfasilitasi reaksi tersebut. Kemudian ada uji pewarna azo.
Jadi uji pewarna azo ini yang ditambah dengan reagen HCl plus natrium nitrit plus B-naftol menghasilkan positif berwarna orange. Perubahan terjadi karena perubahan pH yang menyebabkan perubahan struktur kimia senyawa tersebut. Dan yang terakhir itu yang ke-9, uji membedakan amina primer, sekunder, dan tersier. Reagen yang digunakan natrium nitrit plus asam sulfat. Hasilnya positif, terbentuk lapisan berminyak. Lapisan berminyak yang muncul ini disebabkan oleh berbagai faktor yang terdiri dari reaksi amina dengan NaNO2. Reaksi amina dengan NaNO2 ini ketika amina bereaksi dengan natrium nitrit terbentuklah garam nitar. Reaksi ini biasanya digunakan untuk membedakan amina dengan senyawa yang lainnya. Faktor selanjutnya itu karena pengaruh asam sulfat. Ketika asam sulfat pekat ditambahkan, reaksi katalitik terjadi dengan mengubah garam nitrat menjadi nitrosamin. Nitrosamin ini memiliki sifat berminyak dan dapat membentuk lapisan berminyak. Lapisan berminyak yang dihasilkan dari reaksi katalik yang terjadi pada amina. Kita lanjut ke identifikasi senyawa sulfonamida. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang identifikasi senyawa sulfonamida. Jadi, apa sih senyawa sulfonamida itu? Senyawa sulfonamida adalah kelompok obat antibakteri yang bekerja dengan cara menghambat sintesis asam folat pada bakteri, yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Obat ini umumnya bersifat bakteriostatik, yaitu menghambat pertumbuhan bakteri alih-alih membunuhnya secara langsung. Sulfonamida ini memiliki spektrum kerja yang luas dan efektif melawan bakteri gram positif dan gram negatif. Tetapi penggunaannya saat ini sudah terbatas karena resistensi bakteri. Golongan sulfonamida dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan durasi aksi dan penggunaan klinisnya, yaitu yang pertama sulfonamida kerja pendek, seperti sulfadiazin digunakan dalam jangka pendek dan memiliki waktu paruh yang relatif singkat. Yang kedua itu ada sulfonamida kerja menengah, seperti sulfamethoxazole yang digunakan dalam kombinasi dengan trimethoprim sebagai cotrimoxazole untuk pengobatan infeksi saluran kemih dan infeksi yang lainnya. Yang ketiga itu ada sulfonamida kerja panjang seperti sulfadoxin yang memiliki waktu paruh panjang dan kadang digunakan dalam kombinasi dengan primetamin untuk pengobatan malaria. Yang keempat itu ada sulfonamida topikal seperti sulfacetamide dan silver sulfadiazin yang digunakan dalam bentuk krim atau salep untuk infeksi kulit, luka bakar ataupun infeksi pada mata. Yang kelima itu ada sulfonamida khusus seperti sulfasalazin yang digunakan dalam pengobatan penyakit radang khusus seperti kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Oke, aku akan jelasin hasil percobaan yang dilakukan pada identifikasi senyawa sulfonamida yang dilakukan kemarin. Yang pertama itu ada percobaan sulfadiazin yang dilarutkan dalam NaOH dan ditambahkan dengan HCl dan CuO4. Itu menunjukkan hasil yang positif atau terdapat endapan yang berwarna putih sedikit kebiruan. Dan penglarutan sulfonamida dalam natrium hidroksida itu bertujuan untuk membuat lingkungan alkalin karena sulfonamida ini cenderung stabil dan tidak menghablur dalam suasana alkalin. Larutan setelah dicampur dengan air, itu pH larutan akan turun menuju netral. Hal ini bisa diduga karena adanya interaksi antara ion-ion dalam larutan yang menyebabkan penyesuaian pada pH-nya. Penambahan HCl dan air ini bertujuan untuk menyesuaikan pH larutan menuju netral. Sulfonamida biasanya ada titik isoelektriknya sekitar pH 6-9, sehingga penambahan HCl membantu mencapai kondisi netral yang optimal bagi reaksi kimia selanjutnya. Percobaan kedua, sedikit sulfadiazin yang ditambah dengan asam tiobarbiturat dan dipanaskan kering menghasilkan negatif atau hanya terlihat serbuk-serbuk putih yang harusnya menghasilkan warna orange atau violet. Sulfadiazin ini yang ketika dipanaskan kering dengan asam tiobarbiturat akan menghasilkan atau terjadinya reaksi kimia yang menghasilkan produk berwarna violet atau orange. Warna tersebut disebabkan oleh pembentukan kompleks antara sulfadiazin dan asam tiobarbiturat yang mengubah struktur molekulnya. Sampel yang ketika dilarutkan dengan etanol akan menunjukkan fluoresensi karena adanya transisi elektron dalam struktur yang terstimulasi oleh cahaya, sehingga memancarkan cahaya berwarna sesaat terkena radiasi ultraviolet. Pemanasan dapat menyebabkan karena perubahan struktur kimia yang menghasilkan warna violet atau orange akibat interaksi elektronik
dalam senyawa tersebut. Sampel yang ketiga itu sulfadiazin yang dalam campuran pada air dan ditambah NaOH dan CuSO4 terbentuk endapan biru yang menandakan hasil yang positif. Perubahan endapan hijau zaitun ke kelabu ungu, dan ketika endapan hijau zaitun ini dibiarkan akan mengalami oksidasi spontan. Oksidasi ini akan membuat molekul kompleks kuprum 2 bergeser menuju arah yang lebih stabil berupa kuprum 2 sulfadiazin yang telah teroksidasi menjadi kuprum 2-nya. Perubahan warna dari hijau zaitun ke kelabu ungu ini biasanya dikarenakan pergeseran elektron dalam kompleks metal logam organik akibat oksidasi tersebut. Sulfadiazin ini berperan sebagai substrat utama darinya. Percobaan keempat itu sampel yang sama dengan sampel sulfonamida yang ditambah tiobarbuturat dipanaskan kering lalu terlihat di bawah mikroskop kristal yang terbentuk. Formasi kristal yang terjadi ketika udara telah sepenuhnya menguap, maka larutan menjadi cairan encer yang tidak stabil lagi. Partikel-partikel dalam kondisi ini akan aktif, mulai bergumpalan dan membentuk struktur kristalin yang jelas. Interaksi antar molekul yang intensif selama proses desikrasi membuat molekul-molekul tersebut lebih mudah membentuk struktur kristalografi yang tertata rapi. Percobaan kelima itu sulfadiazin yang dilarutkan dalam NaOH encer yang ditetesi dengan HCl terbentuk kristal dari hasil tersebut yang diamati di bawah mikroskop. Sulfadiazin secara umum tidak larut dalam air dingin, namun dapat larut dalam larutan basah berupa NaOH atau natrium hidroksida. Sulfadiazin ini ketika larut dalam NaOH, molekul-molekul sulfadiazin akan terdispersi dalam larutan basah tersebut. HCl yang telah diteteskan, kondisi larutan berubah menjadi lebih asam. HCl ini sebagai asam mineral encer yang dapat melepaskan ion-ion hidrogen tersebut. Sekian penjelasan dari aku mengenai materi identifikasi gugus fungsi dan identifikasi senyawa sulfonamida dalam praktikum analisa farmasi kualitatif. Aku Putih Wulandari dengan ujung NIM 110 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang udah nonton dan menyimak materi sampai habis, karena pasti bosan banget materi ini, banyak banget percobaannya. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.